Shalom teman-teman millennials. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Selamat datang di acara Minggu Pemenang IG Live Johan Kristianto. Oke, saya beri nama acara ini Minggu Pemenang karena narasumber kita semuanya adalah pemenang-pemenang kehidupan dalam masing-masing perjuangannya. Memang lebih aman dan nyaman bagi sebuah kapal itu bersandar dan berlabuh di pelabuhan selamanya. Aman dan nyaman. Tetapi kapal dibuat bukan untuk diam bersandar terus kan di pelabuhan. Kapal dibuat untuk mengarungi samudera, menaklukkan ganasnya gelombang badai, dan mencapai tujuannya dengan selamat. Demikian juga dengan hidup kita teman-teman. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Setuju nggak? Oke. Pokoknya stay tune, jangan kemana-mana sampai jam 20.30 WIB nanti. Topiknya kita hari ini adalah mandul menjadi subur di usia 46. Menaklukkan kesulitan atau tepatnya kemustahilan untuk hamil dan melahirkan anak. Mandul menjadi subur di usia 46. Bersama narasumber kita Cilidia dengan ditemani suami tercinta Ko Junaidi ya. Dan nanti di akhir acara kita akan mendengarkan suara merdu dari Cilidia. Teman-teman, informasinya Cilidia ini aktif loh dalam pelayanan singer selama ini di PD Umat Kepunyaan Allah. Sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di surat Roma 4 ayat 18 dan 19. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar ya yang mendukung untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui kondisi tubuhnya, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, sudah mati haid, sudah tidak bisa lagi subur gitu ya. Abraham dan Sarah melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya waktu Tuhan mengunjungi kemah mereka, dan tahun depannya lahirlah anak mereka Ishak. Oke, bagi teman-teman millennials yang kangen dengan saya, jangan khawatir, setiap hari selama masa pandemik ini saya akan menyapa Anda satu minggu 8 kali ya. Hari Senin 1 kali rekat, hari Selasa doa malam live, hari Rabu rekat lagi renungan singkat, hari Kamis doa malam live lagi Bless Indonesia, dan juga hari Jumatnya rekat renungan video renungan singkat, dan Sabtu juga sama, dan minggunya ibadah pagi, ibadah raya, dan malamnya Minggu Pemenang. Jadi 8 kali saya menjumpai. Semoga Anda tidak bosan dengan saya, tetapi jangan bosan dengan firman Tuhannya yang terutama ya. Teman-teman sudah nonton saya mengikuti ibadah hari ini, topiknya keren kan? Contentment, rasa puas atau kepuasan. Dan juga untuk teman-teman yang punya kesaksian, teman-teman milenial yang punya kesaksian masalah rumah tangga, masalah mujizat dalam pekerjaan, dunia usaha, ataupun juga yang lainnya, silakan menghubungi saya supaya acara Minggu Pemenang tetap berlangsung terus. Ya, mumpung saya tidak pergi-pergi hari Minggunya keluar kota gitu ya. Jadi hubungi saya segera, bisa jadwalkan. Untuk topik minggu depan ada seorang anak muda milenial juga dari Surabaya. Karena saya adalah pembimbing rohaninya waktu dia masih remaja begitu. Dan juga dia hanya mengantongi ijazah SMA saja, dan dia merintis usaha pekerjaannya, karirnya sebagai kasir kecil. Sampai dia mengalami beberapa kali kegagalan di pekerjaannya,
Dia banting setir menjadi pengusaha, juga ngalami beberapa kali bangkrut juga, dibawa lari sama karyawannya, uangnya dan sebagainya. Tapi dia jatuh 3 kali, dia bangkit 5 kali, luar biasa. Dan sekarang dia punya pabrik yang cukup banyak dan macam-macam usahanya, kurang lebih ada hampir 15 macam usaha, dan pabriknya kurang lebih ada 11 pabrik macam usaha juga ya, luar biasa. Dan tamu kita minggu depan adalah seorang milenials, Agus Handoyo dari dia tinggal di Bandung, di Padalarang tepatnya. Minggu depan jangan lupa jam 7:30 kita membahas mengenai perjuangan seorang karyawan biasa yang mengalami 2 kali ya, 2 kali jatuh, dan juga dia 2-3 kali jatuh, tapi akhirnya luar biasa sekarang ini ya. Sampai sekarang dia udah lagi ngurusin usahanya karena ada orang-orang profesional yang kerja di situ, dan dia hanya ngurusin hobinya ya, luar biasa. Oke teman-teman, daripada bingung-bingung pusing mengingat IG-nya, mengingat YouTube channelnya, cukup mengingat beberapa nama programnya. Teman-teman bisa langsung aja klik subscribe di YouTube channel Johan Kristianto dan dapatkan video-video menarik di dalamnya. Ya jangan lupa subscribe dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya gitu ya. Tiap kali ada video baru masuk, dan tiap hari selalu ada video baru ya. Baiklah, kita langsung aja karena waktu jalan terus. Kita akan bincang-bincang cukup banyak. Hari ini kisah nyata yang luar biasa, yang mendebarkan hati, yang mereka melewati sekian belas tahun lamanya, justru di usia tuanya, di saat-saat yang tidak mungkin lagi bisa hamil, justru Tuhan memberikan anak kepada mereka ya. Sama juga dengan Sarah sama Abraham. Kenapa Tuhan tidak berikan anak pada Sarah hamil di usia sebelumnya, waktu masih umur 65 tahun ya. Sarah dapat janji Tuhan untuk punya anak. Kenapa sampai nunggu umur dia sampai 89 tahun dan sudah mati haid ya, sudah tidak mungkin lagi bisa hamil begitu. Baik, kita akan menjumpai narasumber kita. Minggu Pemenang edisi 7 Juni 2020. Narasumber kita hari ini adalah sepasang suami istri yang telah berjuang belasan tahun, berhasil mengalahkan kemustahilan untuk hamil dan melahirkan anak. Inilah pasangan Ko Jun dan Cilidia, pengusaha millennials. Oke, saya akan mengkonekkan dulu. Oke. Inilah Ko Jun. Shalom Ko Jun. Shalom. Dan Cilidia. Shalom. Ya, ini Shalom, masih teman-teman. masih umur 40-an loh ini. Gimana kabar hari ini? Sehat? Amin, sehat selalu. Oke. Dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan banyak ngomong-ngomong dengan Ko Jun sama Cilidia berdua ya. Kecuali masalah kehamilannya mungkin dengan Cilidia. Tapi kalau masalah doanya sama semangatnya, saat dengar Ko Jun luar biasa ya, pantang menyerah ini. Tipe-tipe pemenang yang pantang menyerah. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin bisa diceritakan entah siapa duluan nih, Ko Jun atau Cilidia ini ya. Ya kan, kepada teman-teman milenials, kapan kalian menikah dan di usia berapa waktu menikah? Kemudian di usia pernikahan yang keberapa kalian berdua mulai khawatir, waduh kita bahkan tidak punya anak nih, gimana nih ya? Nah, bisa siapa duluan, silakan. Ya. Shalom teman-teman semua. Iya. Saya Lydia. Kami berdua sudah menikah mulai tahun 2008 di usia yang 34 tahun untuk saya. Untuk suami 39 tahun. Berarti pengen segera punya anak ya? Pastinya ya. Ya, pastinya seumur begitu sih. 34 tahun ya harus segera langsung ya punya anak ya. Tapi tidak pernah ya, terus setelah sekian lama menunggu, baru berjalan tahun yang ketiga, berarti usia saya sudah 37.
Kami berdua sempat melakukan program untuk bayi tabung, tapi dilakukan di Surabaya. Dan itu hasilnya gagal. Karena gagal itu saya agak trauma. Waduh, kok usia segini kok gagal gitu. Dokternya ngomong apa waktu itu dia? Dokter sih tidak ada alasan ya, cuma bilang ya untung-untungan faktornya gitu. ya betul. Karena ya mungkin bulan kehendak Tuhan lah. Memang apa ya? Ini untung-untung tapi biaya mahal ya. Gimana untung-untungan? Sudah untung-untungan buat gambling juga. Terus karena agak trauma akhirnya saya jedah dulu. Baru lanjut yang program kedua itu waktu usia saya umur 40 tahun Ko Johan. Berarti 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Waktu saya program di dokter yang sama di Surabaya juga, ternyata hasilnya gagal lagi. Usia 40 tahun ya. Sudah gagal, malah saya mendapat musibah. Saya nggak tahu mungkin faktornya apa ya. Yang pasti setelah uji coba program yang kedua itu saya malah sakit. Sakitnya itu saya menderita abses di indung telur sebelah kiri, ovarium saya sebelah kiri, yang harus memutuskan untuk dioperasi dan tindakannya harus ada pemutusan karena sudah tidak bisa diselamatkan. Dokter ngomong apa risikonya kalau itu diambil, gimana risikonya? Dokter bilang kalau diambil ya pasti yang namanya kalau ada pabrik 2 kiri dan kanan, kalau pabrik 1 ditutup ya pasti berkurang. Lah, waduh susah ya, 2 saja susah, apalagi 2 1. aja susah apalagi 1. Gimana Kok Jun? Lemes enggak Kok Jun? Aduh, lemes enggak waktu itu? Saya sampai lemes sama bilang. Tapi enggak bisa tidak ya, harus dioperasi ya. Harus dioperasi karena kalau tidak akan membahayakan yang lain. Jadi harus dioperasi itu dan sebesar dipotong. kayak mangga itu loh. Mangga itu apa? Abses itu Abses sampai gini. sebesar buah mangga. Harus diambil, Harus diambil karena kalau enggak akan membahayakan organ yang lain. Dokter bilang begitu. Jadi mau nggak mau harus diambil. Ya saya daripada waktu itu merasa gimana? Waktu itu merasa ya kayak down ya. Tambah tidak mungkin lagi ya gitu ya. Lah, saya kan sudah mikir untuk 2 aja saya susah. Ini malah diambil 1 dan umur saya sudah mencapai betul. Umur saya sudah mencapai 40 tahun. Sudah kesuburannya itu sudah kalau wanita umur 40 tahun tuh ya gimana Kok Johan ya? Udah berkurang. Dengan kondisi ovarium kiri dipotong. Ya. Dari sana sih sempat down ya. Terus gimana? Saya sempat ngomong sama dokter, Dok, kalau misalnya kita mau ngajukan program lagi yang ketiga, apakah memungkinkan dengan kondisi yang begini? Dokternya dengan tegas menjawab, sudahlah Bu, tidak usah program lagi. Karena alasannya pabriknya tinggal 1. Usia sudah 40 tahun. Jadi katakanlah kesuburan sudah menurun dan indung telur tinggal 1, kemungkinannya itu sangat tipis. Dan bisa beresiko lagi nanti misalnya kalau terjadi apa-apa malah diputus yang kanan. Begitu. Malah nanti ibu menderita menopause dini. Jadi lebih baik hidup santai-santai aja. Nggak usah mikir punya anak. Dokter bilang begitu. Yang nggak punya anak juga banyak. Waduh. Tambah nyerah ya. Tambah saya mikir, waduh kok dokternya aja gitu ya? begitu. Iya. Dokter yang membantu saya aja begitu. Sudah tidak ada keyakinan untuk saya. Lah masa saya mau maju terus tak gentar. Akhirnya diskusi sama suami, gimana ini kalau sudah keadaan kayak gini. Terus suami bilang, ya doa terus aja, doa, jangan menyerah. Setelah operasi itu? Ya, setelah operasi itu. Suami masih punya keyakinan bahwa meskipun kondisi saya berumur 40 dengan indung telur tinggal 1, kalau Tuhan mau memberi pasti terjadi. Iya, usia 30 aja lebih ya. 30 lebih aja susah ya punya. Susah. Apalagi usia 40 gitu ya. 40. Jadi suami bilang, sudahlah,
kamu jangan putus asa. Kita Jadi yang doa pertama tuh terus. faktor usia. Yang kedua, Usia kesuburannya bisa menurun jauh. menurun jauh. Ovariumnya Sisa satu. satu. Berarti Ya, peluang makin kecil ya. makin Terus kecil. yang keempat takut juga kena kista Akses kedua lagi. dia. Takut Ya, ya. kista yang Saya kedua. takutnya gitu kan, kalau Karena nggak- kan prosesnya itu tuh kan ada suntik-suntikan itu loh Ko Johan. Nah, Oh. kalau misalnya tubuh saya reaktif, itu akan mengakibatkan kistal yang kedua lagi. Oh, prosesnya seperti itu. Teman-teman Ya. milenial atau yang belum tahu mungkin memang ada resiko ke situ ya. Ada. Ya kalau Kalau diambil itu proses- apa? Diambil sel telurnya itu kan mesti luka itu. Proses Dalam itu luka, untuk prosesnya itu untuk luka. ngambil proses untuk ngambil sel telurnya itu harus disuntik dulu Ko Johan. Disuntik supaya lepas telurnya. Sakit enggak? Waduh. dia. Kalau dibilang sakit, sakit sekali. Ya itu loh, kalau yang itu sudah selnya nggak jadi, yang lukanya itu takutnya kan disuntik hormon terus, suntik hormon, Dia nah jadi reaktif. jadi reaktif ya. Nah, timbul Lukanya, suatu- timbul lukanya bisa jadi abses besar itu. kalau dibilang sakit, Sebesar sakit mangga sekali. gitu ya. Iya. Sebesar mangga, 10 cm. 10 cm kali 12 cm. Jadi ya segini lah itu. Ko Johan. Besar ya, besar. Jadi mau nggak mau dokter bilang harus dibuang. Waduh, Karena teman-teman ini beresiko. gimana teman-teman milenial sini? Saya nggak nakut-nakutin. Bagi mungkin ada yang mau program, saya nggak nakut-nakutin karena tubuh kita kan berbeda. Tapi yang Oh. penting itu kita harus doa lah. Doa itu penting. Harus prepare dengan doa. Tanya Terus Tuhan. pernah nggak entah dia atau Kojun ini sampai menyerah akhirnya? Udah nggak mau lagi. Ya, nggak Ya mikir pernah sih, lagi. takut cuma ada takut pas terjadi itu lagi, terus gimana tinggal satu takutnya itu. Trauma ya, Traumanya itu. Saya takut misalnya kalau terjadi pas abseks lagi nanti bisa dipotong lagi, nanti saya juga tambah mikir, habis tambah Ko Johan. Saya juga bisa mikir lagi sudah. Jadi yang satu ini dieman-eman, kita sambil doa. Sudah nggak usah program lagi, kita berjuang pakai doa. Menurut suami begitu. Ya, Ya teman-teman nih suami yang luar biasa baiknya. Kasihan lihat istrinya ya tuh. karena suami selalu Akhirnya- bilang, sudahlah pasti bisa, pasti bisa. Selalu Tapi diucapkan Ko Jun kata-kata pakai- positif. Pakai doa ya, nggak lagi Iya, pakai betul. bayi tabung lagi. Oh, Ya, ya. sudah menyerah, sudah lockdown, sudah sudah menyerah. lockdown. Dan lagi itu Ko Johan, bukan kita aja yang menyerah, dokternya sendiri sudah nggak mau. Dokternya Dokternya sendiri sudah nggak mau. Saya mau maju lagi, dokternya sudah. Saya nggak rekomendasi lah, Bu. Banyak Jadi yang tidak ada satupun pasangan- unsur yang mendukung ya. tidak ada. Jadi karena dokter sudah nggak mau, kita sendiri juga takut. Akhirnya suami bilang kita doa aja lah. Karena Tuhan pasti kasih lah kalau memang Tuhan berkehendak. Maksudnya doanya jangan berhenti. Kita doa terus saja. Iya. Ya. Terus saya sempat Pakai tanya, cara Tuhan yang doa Kojun terus ya. sampai kapan? Kok ini umur saya sudah segini? Iya. Iya, Ya. jalan terus ya. Jalan terus argo tahunnya nih. Ya, saya Terus, sampai Jalan saya terus. sampai ngomong doa sampai kapan kok ini umur saya bertambah terus, tapi kok Tuhan belum jawab doa kita. Ya pokoknya doa terus saja, sampai kapan ya doa terus, minta Intinya sudah menyerah untuk program bayi tabung. program. menyerah sudah Tinggal doa sudah saja. surrender. Sudah rencana program di Bayi Tabung di Surabaya sudah nggak mau lagi sudah. Dokter di Surabaya sudah nggak Sudah mau. nggak mau saya sudah. Sudah kita ditolak, kita di reject. Kita sendiri juga nggak mau, takutnya akan terjadi apa lagi gitu. Iya itu Sesaat Kojun. saya nggak mau itu. Kasihan Beratnya itu. juga loh, kasihan loh. Ya kalau absesnya itu kalau terjadi sama istri saya ada apa-apa kan saya juga takut juga. Saya jadi makanya Iya. juga agak takut gitu. Jadi selain dokter sudah menolak, kita sendiri juga agak trauma. Jadi ya sudah nyerah aja, berserah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan nanti yang berkehendak bagaimana. Kita udah pasrah, sampai bilang gini, udahlah kok kayaknya kita kalau nggak dikasih Tuhan anak juga nggak apa-apa kok ya. Saya bilang gitu. Oh ya nggak Beneran, apa-apa Tak? kata suami. Beneran. Hmm. Terus gimana Kojun menanggapinya waktu itu Kojun? Yang mau jawab apa? Ya aku jawab, Ayo. ya wis kita pasrah, doakan aja lah, kita doa terus, pokoknya sepenting kita berdoa lah. Mungkin rencana Tuhan tuh nanti ada kasih yang lain, apa mungkin dengan cara yang lain, apa kita bisa punya anak lah. Kita nggak perlu pasrah lah. Pasti nanti buka jalan ya, dari mana pasti Tuhan buka jalan nantinya. Pak. Jangan Saya menyerah percaya gitu kok. ya. Nggak Jangan menyerah menyerah. saya.
Iya. Jadi berharap masih Jadi ya. berharap, saya tetap masih berharap terus. Saya yang menyerah Ko Johan, saya yang menyerah. Tapi Ko Karena Jun juga sayang sama istrinya. Daripada dia ada apa, wis anulah kita berdoa saja sama Tuhan. Pakai cara Betul. Tuhan ya. Betul. Pakai cara Tuhan. Berarti cuma berdua di rumah sekian tahun tuh udah sepi dah tuh rumahnya. Ya, sepi. Ya, Kok. sepi Ko Johan, saking sepinya sampai kalau apa ya, sampai saya kebetulan kita berdua kan penggemar hewan anjing. Sampai saya pelihara anjing. ambil anjing aja ya. Ya, pelihara anjing ya kok buat hiburan. Nanti kalau ngambil anak orang juga kita nggak tahu juntrungannya seperti apa gitu loh. Kalau Iya, anjing kan iya. kalau nggak ngerti kan misalnya dipelihara buat hiburan, nanti kalau mati ya sudah. Daripada ngosong suasananya kan nggak enak gitu. Jadi ya Jadi saya pelihara ada anjing ya. pelihara anjing. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang masih tetap pengen berusaha untuk punya anak setelah menyerah itu? Kayaknya Ya Ko Jun ini ya. suami. Susah. Waduh. Saya juga mikir bersyukur, Tuhan, saya juga bersyukur. sudah umur berapa, sekarang udah umur berapa, takutnya saya kan nanti bisa nggak punya keturunan gimana, saya tetap berusaha terus gimana gitu loh caranya. Iya betul Ko Jun. Gitu. Semua orang pengen sih gitu ya. Iya, kok saya Meskipun- nggak pengen. Meskipun tipis ya. Iya, meskipun tipis. Waduh, sangat bukan tipis lagi, sudah mungkin nggak mungkin lah secara manusia. Kadang kan kita kan gini kok Johan, kadang kita sama teman-teman ngomong-ngomong, anakmu berapa? Kita kan, waduh, kita rasanya gimana gitu loh. Sudah umur berapa kok nggak punya anak gitu. Kan juga pikiran kan sudah ngomong gitu sudah cek gitu, waduh gimana ya ngomong gitu ya. Iya Jadi iya. ya wis gimana. Ya kita tetap berusaha terus, makanya itu saya terus nggak apa-apa wis berdoa terus saja, siapa tahu Tuhan nanti kasih rencana yang lain. Puji Gitu loh. Puji Tuhan. Iya. Jadi terus, nah sekarang ini bagaimana bagaimana ya bisa iman kalian muncul lagi untuk punya anak? Siapa Oh. kira-kira yang ngasih semangat selain Ko Jun kan doa terus? Gimana kok doa? Yang ngasih semangatnya tuh muncul lagi tuh kapan? Setelah sekian lama, berapa tahun kemudian? Gini Sejak Ko Johan, Yang usia 40 tahun loh, ya? setelah 40 sejak tahun usia- yang program kedua gagal, Kan menyerah. menyerah, dia saya menyerah. menjalani operasi pemotongan indung Ting- telur, kan sudah tinggal- 40, Tinggal doa saja. tinggal doa saja. Lah, Terus bisa muncul lagi tuh gimana? Bisanya. tahun 2018 kita kan melakukan perjalanan ke Israel, kebetulan pembimbingnya Ko Johan juga. Lah, di situ. Terus ketemu teman-teman juga yang belum kenal gitu, kumpul-kumpul. Di rombongan itu ya. Ya, Iya, rombongan betul. itu. Terus yang sebetulnya sebelumnya itu kalau kita flashback yang doakan saya tuh semua tuh banyak Ko Johan pasti bilang, kamu pasti diberi keturunan, Tuhan pasti mendengar doa kamu. Ya saya tangkap dengan iman aja, tapi Iya, kadang-kadang iya. secara manusia kok nggak keluar ya kok, ini sudah umur berapa gitu loh. Sudah kamu jangan Iya, lihat umur gitu. Lah waktu di Israel itu, waktu ada pengukuhan pernikahan di Kana, suami istri kan berpasang-pasangan. Kebetulan juga pembimbing rohani kita Pak Johan mendoakan di depan teman-teman gitu. Ya, Pak Johan sempat ngomong, nanti Cik Lydia sama Ko Jun tahun depan pasti punya anak. Kita doakan ya teman-teman, kita doa sama-sama buat pasangan ini. Teman-teman juga bilang amin, amin. Ya saya berdoa. Terus, Biasa berdoa ya biasa Ko Johan, nggak ada perasaan apa-apa. Begitu selesai doa, yang membuat saya berkesan ini sampai hari ini, teman-teman itu rombongan yang kita ikut tuh salaman semua sama kita. Selamat Cik Lydia, selamat tahun depan sudah punya anak. Lah, selamat Ko Jun, pasti punya anak tahun depan. Saya oh, perasaan saya tuh langsung gimana ya, rasanya kayak seolah-olah iya. saya tuh sudah mendapatkan. Oh, ada peneguhan dalam hati gitu ya. Iya, rohnya ya? seolah-olah wah, saya bisa hamil, saya pasti punya anak tahun depan. Itu seolah-olah langsung terasa. Muncul Dengan lagi. disalami Muncul lagi muncul imannya lagi ya? semangat lagi. Oh. Lah, ditambah lagi ada
satu teman kita yang waktu rombongan ke Israel itu, Bu Vera, yang selalu Ada nih, awalnya nih. ada ya, Itu, ada. Bu Vera, yang selalu menyemangati saya karena kebetulan juga dianya itu pernah program Mirip juga, tapi mirip, cuma beda. Kalau saya kan indung telur 1, dia kan masih normal 22. Terus saya bilang, Fer, kamu program umur berapa? Sedangkan saya sekarang sudah 45 tahun lebih. Bentar lagi sudah menopause, saya bilang gitu. Iya. Terus Vera bilang, sudah Lalit, kamu jangan lihat umur. Yang penting coba dulu. Saya dulu juga gitu kok, saya 13 tahun. Vera bilang gitu. Menikah ya. Iya, 13 tahun menikah juga belum mendapatkan. Pada tahun ke-13 itu baru dia mendapatkan. Sudah Lalit, kamu jangan lihat umur, jangan calling down, pokoknya usaha terus. Nggak tahu kenapa kok Johan, sepulang dari Israel, saya tuh seperti si Vera ini seperti debt collector buat saya. Kayak saya diteror terus. Saya diteror terus. Telepon tuh pagi, siang, sore, malam, setiap hari saya ditelepon. Saya aja yang mendoakan, dan seperti itu ya. Nah, kok Johan cuma mendoakan saja, tapi yang Vera ini, ya mungkin ini jalannya Tuhan juga, kita nggak tahu kok Johan. Iya. Memang mungkin Vera ini utusan dari Tuhan untuk saya juga nggak tahu. Saya cuma ngomong doang. Saya. Jadi pagi, siang, sore, malam saya ditelepon terus sampai saya ini kacau. Aduh Vera, kamu kok telepon terus sih? Itu padahal baru kenal dia, Baru kenal. Ya itu di Israel. Dia kenalnya di Israel. Oh iya. Teman lama saya itu. Lah, teman lamanya Kocan. Pokoknya Lid, kalau sampai kamu nggak berangkat, kamu tak telepon terus, ben kapok. Katanya gitu. Wih. Waduh, saya sampai gini. Gimana ini ku? Males aku ku, mau berangkat lagi tuh, saya bilang sama suami. Iya, Terus nggak tahu tiba-tiba suami kok gini. Udahlah, kamu berangkat aja. Nggak apa-apa, turuti aja. Nanti dilihat hasilnya bagaimana. Waktu itu ada seminar kok, ada seminar di sini. Nah, kebetulan waktu rumah sakit yang biasa yang di Malaysia kebetulan itu ada mengadakan seminar di Surabaya. Lah, saya ditelepon terus sama Vera disuruh ikut seminarnya. Padahal saya ini orang paling nggak suka dengar seminar loh, Pak Johan. Berhubung Vera ini gencar telepon saya terus, tidak mengenal lelah dan semangat, saya akhirnya berangkat ke seminar mendengarkan orientasinya, teknologinya mereka yang di Malaysia itu, kedokterannya itu. Oh iya. Saya sempat ngomong ke suami, begini. Nggak tahu kenapa kok suami tertarik, padahal ini biasanya juga nggak tertarik, gitu loh. Kok tertarik, kok bagus ya? Coba aja ke sana. Kalau saya kan lihat sistemnya kan beda, dia cerita gini, gini kok teknologinya kan beda ya. Jadi saya cobalah kita ke sana aja, coba siapa tahu nanti ada hasilnya lebih bagus ya. Karena kan beda sama sini, Pak Johan. Jadi awalnya hanya sekedar ingin tahu dulu ya. Ya, ingin tahu dulu. Hanya untuk check up aja, karena semenjak saya operasi yang pemotongan indung tular tuh saya nggak pernah check up lagi, Ko Johan. Tidak pernah, karena dokter yang mengoperasi saya itu sudah meninggal. Jadi saya mikir kalau cari dokter lain kan nggak tahu riwayatnya. Jadi saya berangkat, nurutin omongannya Vera, juga keyakinan dari Israel, kok rasanya saya ini sudah mendapat, walaupun belum terjadi, tapi sudah mendapat. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau mengharapkan sesuatu dari Tuhan belum dijawab Tuhan itu melemahkan imannya. Tapi ini saya kok tambah kuat, kok rasanya sudah mendapat, gitu. Jadi ada peneguhan dalam rohnya gitu ya. Ya, peneguhan dalam roh, juga kesepakatan juga sih. Kita harus cobalah, apa salahnya kalau kita mau coba ke sana, gitu loh. Siapa tahu nanti ya. Akhirnya saya berangkat. Ternyata tujuannya cuma hanya check up atau screening, tapi begitu hasil yang keluar itu, ini ada hasil yang keluar, sudah umur 45, indung telur sisa 1, yang kiri sudah dipotong, yang kanan ada kista. Jadi, waduh, katanya dokter, yang Kojun takuti itu ya. Lah, waduh, kok yang kanan diharapkan ini untuk berhasil kok malah tumbuh kista lagi. Tadi cek berapa persen kesuburannya, fertility-nya? Kemungkinannya sudah sangat kecil sekali, dokter.
dokter sempat bilang gini, Ibu, berhubung Ibu jauh-jauh dari Indonesia, kalau saya sebagai dokter tidak membantu kan saya tidak etis. Nggak apa-apa saya bantu, tapi hanya 1 kali saja, jangan diulang lagi. Dan dari situ saya sudah gini hati saya, waduh, 1 kali saja, nggak boleh diulang. Dan saya lebih harus ngomong di awal bahwa kemungkinan keberhasilannya itu nanti hanya 1%. Itu podo menghibur kita aja mungkin ya. Kayaknya itu sungkan Dari sama Surabaya, saya. Iya. Surabaya jauh-jauh, kok dibilang tidak berhasil, ya tidak enak ya. Nggak enak. Hanya 1%. 1%, 1 kali aja. 1%. 1 kali saja, tidak boleh diulang. Jadi seolah-olah gini loh, wis munduro. Ini loh cuma 1%, mau nggak kamu? Gitu Ko Johan. Nanti rugi biaya, rugi waktu, kata dokter gitu. Oh, terus Ko Jun gimana menanggapinya? Loh, saya waktu itu saya kan bilang sama dia, nggak apa-apa lah, biarpun 1% kita coba lah. Wih, luar biasa. Kita memang, betul. Kita memang punya iman. Betul, kita punya iman. Nggak apa-apa, dicoba lah kita nanti gimana ya. Dokter kan bilang gitu, nanti kehendak Tuhan kan juga beda juga, nggak sama kita manusia kita. Nah, Tuhan yang menentukan semuanya ini. Ya, cobalah, nggak apa-apa lah, bisa 1% apa sudah lah, bis. Saya kuatkan dia, nggak apa-apa lah, cobalah. Kita jauh-jauh dari sini mau ngapain lagi terusan? Ya wis, gagal nggak gagal ya kita coba. Intinya nothing tulus ya. Nothing tulus, Nothing betul. tulus. Ya berserah Tuhan. Kita sudah doa 5 tahun, itu. Betul. Semenjak terakhir itu sudah doa 5 tahun. Hanya bisa berdoa saja. Ya kita tidak tahu apakah ini memang cara Tuhan menjawab doa kita ya. Lah. Betul. Nah kita di sana berdua cuma bingung nih, gimana ini omong-omongan itu kan disuruh keluar lagi nanti berunding lah. Disuruh mutusin lah. Suruh mutusin hari itu juga. Oh. Pak Johan. Karena dia nggak mau nunggu, kalau memang iya lanjut, kalau enggak pulang aja ke Indonesia. Nah, saya ngomong sama suami gini, gimana kok ini loh 1% ku, males aku kalau 1%. Sedang kita kalau belum misalnya lagi sakitnya itu ya, belum lagi sakitnya punya gitu. Aku terulang lagi saya seperti di Surabaya gitu loh. 1%. Akhirnya kita waktu keluar itu kita berdoa. Suami bilang nih, sudahlah kita doa dulu aja. Barangkali nanti Tuhan teguhkan kita, mungkin Tuhan menjawab nanti apa yang menjadi unek-unek kita. Ya kita doa di luar. Terus saya sama suami saya bilang gini, saya waktu doa, waduh kok maju aja loh, kenapa kok kamu ingin maju? Kok saya ini rasanya di hati saya tuh Tuhan tuh menjawab begini, 1% di tangan dokter, kau lupa kalau ada aku. Amen. Bahwa yang 99% itu ada di tanganku. Amin. Aduh ya, dari situ saya melalui doa itu saya diteguhkan. Saya ngomong sama suami, 1% di tangan dokterku, tapi yang 99% di tangan Tuhan. Ini kayaknya kita pasti berhasil. Itu belum program Tuhan. Sudah merasa begitu. Cuma ngomong berdua aja kita gitu. Berhasil. Berdua aja. Berangkat berdua aja. Enggak dengar suara lain. Tuhan, enggak telepon pendeta atau siapa gitu. Enggak. Kita berangkat sendiri. Berdua aja. Ya kita doa aja. Kita di hotel tuh doa sudah. Kita di hotel berdoa. Saya percaya kok, doa sepakat suami istri itu lebih sakti daripada doa pendeta kok. Iya betul. 2 orang sepakat di bumi minta apa saja dalam namaku, Bapak akan memberikannya. Amin. Ya. Gitu, suami istri sepakat. Kemudian jadi saya maju. Jadi saya kuat maju. Ketemu dengan dokter. Dokternya kaget kok Johan. Loh, memang berani. Mau maju gitu. 1% loh, diingat-ingatkan terus. 1% loh Bu. Enggak apa-apa. Suami bilang begini, jangankan 1% dok, gagal pun saya terima. Wah ini suami bilang gitu. Terus maju. Akhirnya dokternya nggak bisa ngomong apa-apa. Kita maju. Maju akhirnya proses-proses. Tapi dalam hati tuh rasanya kayak ada peneguhan ya, bahwa aku pasti berhasil. Aku pasti berhasil. Kayak lain Kojohan sama yang program ke-1 dan ke-2 ini. Saya yang ketiga ini lebih pede gitu loh. Lebih percaya kayaknya aku pasti berhasil. Karena yang 99%
ku pertaruhkan di tangan Tuhan. Pasti Amin. Tuhan menjawab doaku. Amin. Walaupun di depan mata kelihatannya sudah mustahil. Waktu saya bilang sama dia gini, ya sudahlah nggak apa-apa kita maju. Ini yang terakhir lah. Kalau gagal ya sudah habis. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Yang ini terakhir aja aku bilang sama dia sama gitu. Jadi aku juga nyematin dia, ya sudah apa-apa, bisa yuk jalan dua-dua yuk kita. Nah, Aku ke dokter itu langsung. jadi 1% itu kita terjang. Tapi gini ya, bagi Tuhan ya, 1% ataupun tidak ada pun, kita tetap percaya kok Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya Betul. betul betul. Mesti ngomong gitu kok jangan dokternya. Dok, Makanya saya percaya. Coach bilangnya begini, nggak apa-apa dok 1%, gagal pun saya terima. Begitu Begitu. ya? Dokternya nggak bisa apa-apa. iya bawat ini. Iya, buat sudah dokternya. Ya sudah, nggak apa-apa, maju. Nah, 1% dipertaruhkan. akhirnya hamil Akhirnya tuh proses. tahun berapa? Hamil bulan apa? 2018 kan saya ke Israel. 2018 Desember saya program. 2019 awal bulan 3 saya hamil. Oh, kita pergi itu bulan Februari ya. Ya, Januari, Februari. Februari. Pas setahun ya. Januari. Pas setahun. Wih, Februari. luar biasa. Pas Imannya setahun Cili dari dia Israel. Coach luar biasa. Disalami sama orang-orang, selamat ya Disalamin punya tuh. anak. Seolah-olah, makanya saya belajar gini Coach Johan, kalau kita Dengar ya. dengar maksudnya kepingin apa, minta sama memohon sama Tuhan, walaupun Tuhan sendiri tuh belum menjawab langsung doa kita, tapi kita tuh seolah-olah, lah itu loh seolah-olah saya Sudah sudah menerima. menerima, betul, Amin. dan diyakini, Amin. Tapi meskipun sudah menerima. hamil gitu, ada enggak peluang gagalnya lagi? Oh ada Coach Ada. Johan, ada, Oh, sama kayak orang biasa gitu ya. ya, Bisa keguguran, Banyak di bisa. sana, banyak yang gagal juga banyak. nggak maksudnya Oh. aku ada mau gagal nggak waktu itu. Oh gitu. Waktu hamil Tapi- itu dokter sempat ngomong gini. Dokternya sendiri tuh tidak yakin kok Iya. Johan kalau saya bisa hamil. Dokternya sendiri kaget. Dia lihat laporannya itu, resultnya tuh dia bilang, waduh, kok hamil ya? Saya sendiri ragu-ragu kalau bisa hamil. Itu siapa yang ngabarin ke dokter kali pertama itu? Dokternya sendiri buka laporan di depan saya. Oh. Dia sendiri kayak nggak nyangka begitu loh. 1%-nya dia itu loh. 1%-nya dia kok berhasil gitu loh. Sekarang yang kedua setelah hamil itu. Tapi yang kan nangani bukan yang nangani waktu masuk itu bukan apa beda dokter. beda dokter. Dokter Oh. yang 100% yang apa nih yang asisten ya? Asistennya Oh. lagi, bukan dokter yang bersangkutan karena diserahkan sama asisten. Ya males, kena 1% tuh loh Kak Johan, serahkan ke Satu. asisten, malah berhasil. 1% asistennya lagi ya yang Ya, nangani. malah berhasil. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada orang yang hamil melalui program itu bisa gugur anaknya dalam kandungan? Ada ya? Banyak Kak Johan. Banyak. Oh, Saya dengar dia itu ada yang pulang, ada yang Saya sendiri sempat hampir gugur. Ini biar Karena waktu- teman-teman kita tahu ya, enggak apa-apa ya. Sampai Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. memang pernah gitu ya, pendarahan Pernah. gitu. Karena saya waktu sudah dikabarkan positif hamil, pulang ke Indonesia, belum sempat pulang waktu masih di bandaranya di Kuala Lumpur, sempat pendarahan. Dan banyak sekali pendarahannya Di bandaranya itu. di bandara Iya, waktu Kuala pulang Lumpur. mau pulang. Banyak. Jadi seperti orang, maaf kata seperti orang yang sudah menstruasi itu loh, banyaknya segitu. Bukan sedikit. Oh. Kalau Sempat sedikit khawatir itu- enggak? Jangan-jangan apa gimana? lah, Oh khawatir kok. ya khawatir kok Oke. Johan. Saya sempat mikir, waduh, kok Tuhan gini ya? Sudah diizinkan proses dari awal, Iya, sudah iya. diizinkan hamil, kok waktu mau pulang ambrol, keluar Mm-mm. pendarahan banyak. Iya. Lah iman saya dikuatkan lagi. Kembali lagi ke suami. Iya. Waktu itu prosesnya saya kembali ke hotel, terus kita doa, terus suami bilang, sudah kamu jangan stres. Terus kamu serahkan semua sama Tuhan, pasrah aja. Waktu ketika saya sudah nggak stres, saya pasrah, tiba-tiba pendarahan berhenti Oh, tanpa dokter. tanpa dokter.
langsung berhenti malam itu juga. Suami sempat ngomong, kalau Tuhan izinkan dari awal, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia akan tuntaskan sampai akhir. Amin. Dengan hasil yang baik. Amin. Jadi percaya saja. Akhirnya saya bangkit lagi imannya Ko Johan. Pasti Terus ada, pulang. pasti ada. Terus pulang ke Surabaya. Pulang waktu gini. Pulang, waktu akhirnya. dia di bandara itu ada pendaraan. Saya bingung. Waktu itu kan apa itu koper semua sudah naik pesawat semua. Oh Naik iya pesawat ya. semua. Ah. Iya. Koper dan naik pesawat semua. Terus tak lihat ada pendaraan. Saya kan pinjam kursi roda. Saya cepet-cepet pinjam kursi roda. Saya bilang sama itu yang bagian tiket-tiket itu, terus tiket itu saya bilang, ini saya nggak bisa pulang, harus kembali ke dokter, ini saya nggak bisa. Kenapa? Ini anak bawa istri saya ini hamil. Nah sekarang ini pendarahan, saya nggak bisa, harus gini. Terpaksa di itu di delay ya, sampai delay ya, pesawat itu delay 1 jam ya ini. Dia kadang ngambil bagasi saya itu saya nggak mau pulang. Karena saya Tuhan kan baik. waktu itu kan visa saya kan sudah habis 30 hari di situ kan, saya nggak boleh, takutnya kan nanti saya repot lagi, nanti nggak bisa pulang malahan saya gitu loh. Iya. Lah saya mau ngurus visa di sana itu katanya mahal sekali gitu loh. Dan juga orangnya yang bersangkutan harus jalan ke sana gitu loh. Oh, Jadi Jadi, itu berapa lama prosesnya tuh untuk program itu? itu Dari langsung awal lama. sampai Oh itu dari awal hamil itu. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Nah STN-nya 1 bulan di sana. Gitu kita juga takut. Jadi saya tinggal di sana selama 1 bulan. Teman-teman Sampai biar tahu nih teman-teman ya. ya harus extend di sana 1 bulan. Ya nggak harus sih, kalau mau pulang sih nggak apa-apa. Cuma berhubung saya kan takut Ko Johan, nanti takut Iya. ada apa-apa. Jadi Bolak-balik. ya, karena kan dokter bilang harus dipantau terus, apalagi pendarahan gini. Jadi harus diperiksa terus tiap hari. Itu terus baru telepon sama dokternya suruh coba kembali aja ke rumah sakit, kasih obat penguat lagi. Oh. Sempat gitu. Sempat tinggal berapa hari, 2 hari lagi Ben. Terus nggak apa-apa, pulang saya barusan itu. Ya waktu pulang ke Surabaya nggak lancar, nggak mulus-mulus amat Ko Johan. Waktu begitu sampai tiba di rumah, pendarahan lagi. Malah Aduh, lebih banyak dari yang di sana. Waduh, serem hati juga saya ya. sudah hilang. Aduh. Saya bilang Oke. gini sama suami, waduh kok sudah sampai Surabaya malah pendarahan, terus gimana ini? Gagal Iya, lagi iya. kita. Gitu. Suami ngomong lagi, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan akhir. Wah, luar biasa itu ya, luar biasa. Ya, Firman yang diucapkan itu terjadi. lah betul Ko Johan. Langsung Oke. dikuatkan lagi saya. Oke ya, berarti 1 bulan programnya. Iya, Ya. Kemudian hamilnya seperti orang biasa kan hamil gitu ya. iya, Bisa terjadi pendarahan, bisa terjadi Ya. juga keguguran juga, ya toh, Ya. seperti itu. Akhirnya anaknya lahir bulan apa nih ya? Tanggal anaknya lah. 30. Berarti enggak. Desember. 30 per 11. 30 November Oh iya 30 iya, November. Maret. 30 November Iya. ya betul. Ya, 2019. Tahun yang lalu ya, 2019. tahun lalu ya. 2019 Baru-baru 30 ini ya. November. Baru-baru Oh, ini ya. barusan. Barusan 6 bulan ini. Iya. 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan selamat sudah dulu nih, berusia. selamat nih para pemenang kita, hebat ya. Perjuangan luar biasa, perjuangannya yang luar biasa. Terlebih lagi kita butuh teman yang saling menguatkan begitu ya. Teman doa, teman saling menguatkan begitu. Berarti sudah usianya sekarang 6 bulan ya. Cewek apa Ini. cowok nih Iya, anaknya? 6 bulan. Cewek ini. Oh, Ya, happy terus, Tuh, ketawa terus anaknya. ini. Halo, Iya. Fiona namanya ya. Kelihatan gini. Fiona ya. Fiona. Fiona. Halo Fiona. Betul. Fiona masuk TV nih. Kocun artinya apa? Ada Fiona TV. Kocun. Ini anaknya. Artinya Betul. apa? Bayi Nama yang Kocun. sehat dari Tuhan. Bayi yang sehat dari Tuhan. Ngomong, bayi yang mana? Bayi Iya, iya. yang sehat dari Tuhan. Halo. Iya, iya. Fiona. Arti namanya Fiona apa? Kocun? Bayi yang sehat dari Tuhan, Pak. Oh, Bayi dari yang sehat Tuhan. dari Tuhan. Nah, Puji Tuhan. Bayi Biarpun yang sehat dari bayi. Tuhan. biarpun mamanya berkali-kali ya pendarahan, Iya. tapi Tuhan memberikan anak yang sehat luar biasa. Selamat Kocun sama Cik Lydia.
Fiona juga Amin. masuk TV ya. Fiona. Fiona masuk TV. Oke. Ini. Ya, ini Cantik sekali. bukti nyata. Ternyata. Ketawa Bukti nyata terus dari ini. Tuhan. Ya, wis. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Iya. Coach ini kalau gendong Fiona gimana orang ngomongnya? Ini anak apa cucunya ini? Oh iya. Nggak usah direkan, Takutnya kalau Coach. sudah besar Pak Yudawan. Nggak Kalau usah sudah besar direkan. takut ini engkongnya ini ya. Engkongnya. Nggak usah direkan, nggak usah dihiraukan ya. Biar Ya, Fiona tahu. bukti nyata Oh, kamu Fiona nih- itu. Kamu Bukti nih anak nyata mujid jawaban. Fiona ya. Kamu yang lahir di usia tua papa mama kamu gitu ya. Oke. Ya teman-teman yang mau program, kalau ingin tahu lebih detail lagi bisa hubungi saya ya. Dokternya Betul, di betul. mana ya. Kalau hubungi Ibu Vera harus siap-siap aja, ditelepon terus sama Bu Vera ya. Ya, diteror, harus siap-siap diteror. Terutama Puji- yang doanya harus Pak Coach Johan. Oh, Waduh. ya. Yang doakan harus Coach Johan. Waktu itu saya ngomong tahun depan punya anak ya. Iya. Coach Johan sempat Oke. ngomong, Iya. kita doakan Cik Lydia sama Coach Jun nanti tahun Berarti depan pas ya, tahun punya depan ya? anak. Pas 1 tahun. Hamil ya, wah, luar biasa ya. Langsung hamil. Oke, terus teman-teman yang mau program itu siap-siap aja, apa tuh ada beberapa tahapan yang mungkin menimbulkan efek sakit ya, dan juga ada risiko tertentu, juga mungkin juga Iya. biaya cukup besar juga biayanya. Tapi terlebih yang penting adalah doanya kita. Dokter ngomong 1% pun bagi Tuhan tidak ada masalah, Betul. ya. 0,000 pun tidak ada masalah begitu. Tidak masalah. Betul. Oke, sekarang mungkin dari kode kita sama cici kita ini ada beberapa milenial yang umur 30 lebih 40 tahun. Apakah ada yang saran-saran yang ingin sampaikan, terutama mereka yang lagi menunggu kehamilannya gitu? Bagi teman-teman yang membuat tetap kuat itu apanya? buat apa? Apa Coach Johan? Tetap kuat berharap Oh. sama Oh. Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu nyata ya, Coach Johan ya. Tuhan itu ada dan mukjizat itu juga nyata, tapi hanya bagi Amin. orang yang percaya. Hanya bagi orang yang percaya. Jadi ketika kita berharapkan sesuatu mukjizat dari Tuhan, kepercayaan itu tidak boleh lepas. Harus kita Jangan pegang nyerah, terus. Pak, ya, gitu. Jangan Jangan menyerah. Jangan Oke, terus? menyerah. Dan beriman dan seolah-olah bahwa kita tuh sudah mendapatkan dari Tuhan. Nah, dari situ nanti kita akan menjadi kuat. Kalau kita doanya tuh ragu-ragu, kok nggak, seperti saya pernah sih merasakan kok nggak dijawab. Melihat kenyataan di depan mata Iya, dengan yang betul. kita doakan berbeda, itu buat kita lemah, Coach Johan. Jadi kita jangan melihat kenyataan yang di depan mata. Walaupun dokter berkata 1%, tapi kita lihat bahwa ada Tuhan di belakang kita yang memegang Amin. kemungkinan 99%-nya. Jangan Terutama lupa harus banyak peran berdoa, suaminya. Ya. Ah ya, harus sepakat juga Dan sih. sepakat, Ya, harus lebih banyak berdoa ya. sepakat juga. Kalau nggak sepakat Jadi, ya nggak kalau bisa. Istrinya lemah, suaminya menguatkan. Kalau suaminya Betul. lemah, istri menguatkan gitu ya. Betul. Ya. Intinya doa Oke. aja, Pak. Intinya Puji doa Tuhan. aja. Puji Tuhan. Tuhan punya banyak cara ya nolong kita ya. Pasti kok, Amin, pasti. amin. Oke teman-teman, Amin. yang butuh informasi lebih lanjut nanti bisa hubungi saya. Nah di akhir acara Minggu Pemenang ini saya biasanya menantang narasumber kita ini untuk nyanyi sebuah lagu yang paling berkesan selama masa penantian Fiona lahir ini ya. Pengen nyanyi lagu apa nih? Oh. Lagu apa yang Kebetulan pengen nyanyikan? waktu saya mau berangkat program menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu juga saya dapat dari kakak saya yang bernama Coach Jeffrey, yang mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, bahwa dalam penantiannya selama 6 tahun pernikahan juga belum mendapatkan seorang anak. Oh sempat Dan juga khawatir ya. Sempat juga ya Coach Jeffrey 6 tahun pernikahan, dan Coach Jeffrey sempat menyanyikan lagu ini berulang-ulang lah. Setelah itu dia berhasil
Lah waktu saya mau program, Coach Jeffrey bilang, kamu nyanyi lagu ini terus-terusan selama program, pasti kamu berhasil. Ya ini yang saya nyanyikan. Sama Coach Jun dong nyanyinya. Iya, nyanyi. Sudah lama nggak nyanyi Coach Johan. Mana Fionanya ini, ayo, tengah-tengah Fionanya, ayo. Fionanya. Nyanyi bertiga ya, satu keluarga. Coach Jun keluarga nyanyi ya. Ini kok melok nyanyi. Iya. Lagunya apa? Lagunya apa? Coach Jun? Lagunya Bapak yang Kekal. Apa yang kekal? Bapak kekal. Oke, coba ya. Fiona nggak ketok, Fiona nggak ketok. Sudah. Kasih Yang sempurna telah Amin. ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku melariku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Ya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oke, saya akan berdoa untuk keluarga. Ini hasilnya Kak Johan. Ya. Fiona, lihat sini Fiona, lihat sini. Aduh, ya. Halo, ketawa terus dia ya. Ketawa terus. Tahan Saya terus. berdoa untuk keluarganya Coach Jun. Nah, sebelum berdoa ini, kalau Tuhan kasih lagi anak, mau enggak Coach Jun? Wah, mau sekali, mau. Mau. Jadi adiknya Fiona ya. Betul, Kak Johan, mau. Oke, kita doa yuk sama-sama, bersyukur ya. Ya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kau sungguh Tuhan yang baik, Bapa yang menjawab doa-doa kami, meskipun agak lambat kelihatannya, tapi Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus berkati Coach Jun Tuhan, juga Ciledia, juga Fiona, di keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidupnya tiap hari melangkah dengan iman tiap hari Bapak. Yes, Di dalam nama Yesus Dalam berkati nama juga Yesus. Ciledia kesehatannya, juga buat Amin. Fiona juga anak kami, anak mereka Bapak tetap sehat, bertumbuh sehat, semua organ tubuhnya sehat. Ini anak dari Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Sungguh dari Tuhan, mujizat dari Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, anak yang lahir dari iman orang tuanya. Lord. Terima kasih Yes. ya Bapak, yang berdoa
Amin. Kau tambah kebahagiaan untuk Coach keluarga, juga berkati masa depannya semuanya Bapak. Kami berdoa khusus bagi teman-teman kami yang lagi menonton acara ini, yang mungkin lagi menunggu, menantikan, mendambakan anak-anak lahir di keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Bagaimana Yesus. Kau pernah mendengar doanya Coach dan Cilidia. Dengar doa mereka juga Bapak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ke masalah umur, ke masalah kesuburan, ke masalah berapa persen mungkin, tapi faktor Tuhan yang menentukan. Di dalam Amin, nama amin, Yesus amin. kami mengandalkan Engkau. Kami berharap sepenuh kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam berkat nama kami bersyukur buat acara malam hari ini, memberkati semua yang atensi ke sini dari Amerika, Taiwan, luar pulau, luar kota. Kami bersyukur di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Kami berkat yang melimpah dari Allah Bapa, juga anugerah kita kasih Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, memimpin kami, melindungi kami sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Coach dan Cilidia, Fiona juga. Fiona mau nyanyi ya? Suruh Om Jeffrey yang ngiring itu. Ini suka musik Coach Johan. Oh, puji Tuhan. Suka musik, suka nyanyi. Kita doakan di Israel, ini lahirnya ya anaknya. Ya, ini bukti nyata jawaban Tuhan. 1% Coach Johan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, terima kasih buat atensinya, buat komennya. Ada banyak yang ikut ini, yang komen hari ini, yang malam hari ini atensinya, yang dari luar negeri, luar pulau, luar kota, ya, yang belum sempat saya sebutkan nama-namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan jam 7:30. Oh, Chelsea ya, oke Chelsea ya. Minggu depan jam 7:30 malam dengan topik yaitu from zero menjadi laupan ya, dari orang biasa